Halo, selamat siang. Pada hari ini saya kembali membahas tentang saham Indonesia. Di sini perhatian saya terpilih kepada perusahaan Indofood karena dengan perhitungan perkiraan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke pencoblosan ya bulan Februari tanggal 14. Kemudian dilanjut setelah itu berikutnya adalah Lebaran ya, di mana biasanya harga-harga mulai naik ya dalam situasi pemilu sudah selesai, diharapkan misalnya di bulan Februari ini sudah diketahui siapa pemenangnya. Nah, saat bersamaan di situ setelah itu ada dilanjutkan dengan bulan puasa, bulan Ramadan dan seterusnya, sehingga diharapkan maka harga kebutuhan akan bahan makanan cukup besar, harga-harga naik, sehingga kemungkinan di dalam hal ini di saham dari salah satu perusahaan yang terkait dengan makanan di sini adalah Indofood ya, bisa juga dia naik. Nah, situasinya sekarang adalah seperti ini. Ya. Selintas dari sini adalah seperti ini. Ya, selintas. Jadi kalau lihat dari sini, makanya kalau ingin melihat gambaran besarnya dulu, apakah ini sudah mau berakhir atau seperti apa, atau mungkin lanjut lagi masih turun, kita lihat di time frame yang lebih besarnya. Saya lihat langsung di weekly saja, biar saya ingin punya gambaran besar, sehingga kalau katakanlah ada kenaikan harga dari sini, maka kenaikan harga itu seperti sekarang ini kan berlangsung cukup lama. Ya. Kalau lihat dari sini, maka ini saya buatkan alat bantunya, ya, bahwa di sini adalah sudah terbangun. Ini sebenarnya mulai dari sini ini sudah terjadi yang namanya, nah ini ya, nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini ini sudah terjadi sebuah pergerakan harga triangle seperti ini, korektif ya, segmen 3. Berbeda dengan di sini kan ya. Jadi kalau dari sini ya, dari sejak tahun 2009 hingga tahun 2016, maka dia terjadi sebuah pergerakan harga yang menguat ya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan sehingga sekarang, dari 2016 sampai sekarang ini harga saham ini berproaktif. Dengan situasinya adalah kalau kita perhatikan ya, di akhir mulai dari sini saja ya, mulai bulan Mei tahun 2020, maka nilai bottomnya Anda perhatikan ini sudah mulai naik. Artinya apa? Bahwa buyer berkontribusi untuk berusaha berkontribusi untuk menggerakkan harga ini. Ya, udah beberapa kali walaupun gagal di sini turun lagi ya. Tapi yang jelas di sini bahkan kalau kita perhatikan di sininya pun juga mulai dari sini ya, mulai tahun 2021 dia harga topnya pun juga mulai naik ya. Ini naik. Dengan perhatian kita sampai di situ ini, maka kita tinggal menunggu saja nih harganya paling turunnya segala macam ya. Apakah mengikuti yang ini ya, dari yang ini, atau bangun lagi ya. Maka kita tinggal tunggu. Nah, yang jelas artinya bahwa pergerakan harga ini sudah di area yang bottom ya. Jadi saya gambarkan apakah dia mendekati garis merah ini sebagai 0%-nya. Sedangkan di sini kalau kita perhatikan ini masuk di 25%, artinya apa? Bahwa ini adalah memang area untuk kalau kita melakukan, kalau dia balik arah lagi melewati 25%, maka itu kesempatan kita untuk masuk ke market. Ya. Nah, untuk detailnya mari kita lihat di time frame yang lebih kecilnya. Di weekly-nya seperti apa? Ini seperti ini weekly-nya ya. Mungkin perhatian kita adalah jatuhnya ini apakah sudah mau selesai atau tidak. Nah, ini kembali ke daily yang tadi seperti di permulaan. Kalau lihat dari sini ya, saya menggunakan kalau mungkin di sini sebenarnya saya bisa menggunakan juga jelas ya. Ini 1 ya. Ya ini 1, 2, 3. Ini X, ini 1, ini 2, ini 3. Tapi lebih jelas mungkin Anda pakai NCP ini ya. Ini bar biar, nah ini kelihatannya. Ini dari sini ya. 1, 2, 3, ABC, ini X. 1, 2, 3. Yang kedua ya. Yang pertama, ini zigzag pertama ya.
Jadi kalau saya gambarkan, hitung polanya adalah seperti ini. Ini ya, ini A-nya di sini. A, B, C, ya. ABC, kemudian saya lanjut lagi. Ini ABC-nya saya buang, turun, saya kasih warna merah ya, biar terlihat kontras ya. Nah, seperti itu. ABC, ini saya matikan dulu ininya. Nah, gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi, ini X, kemudian ini lagi sama lagi, ABC lagi. A, 2 ya, triangle 1, zigzag 1, X, zigzag 2, ini X. Nah, ini 1, yang ini mulai sebuah gambaran baru ya. Kalau saya gariskan ini tandanya ya, dari sini. Nah, begitu. Kemudian juga lanjutkan ini. Yang 1 nih 2, nah dari sini mulainya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ABC diakhiri oleh sebuah bangunan triangle. Triangle-nya nanti saya gambarkan dulu. Garis besar dulu 0, ini A, ini B, ini C, D salah satu di sini, nanti E ya. Nanti ini berulang-ulang. Nah, kemudian gambarnya grafiknya saya buang dulu, saya gantikan lagi biar kelihatan. Nah, ini A. Saya ingin lihat di sini, saya aktifkan magnetnya. Nah, ini saya lihat apakah yang ini atau ternyata yang ini betul. E-nya, C-nya ya, E-nya ini. Oke. Ini E-nya ini di sini. Ya. Jadi ini bangunan triangle-nya sehingga ini kalau kalau di Elliott Wave modern, kalau ada bangunan kombinasi double kombinasi seperti ini ya, maka ini adalah termasuk powernya ini adalah kuat besar. Ya, nah, maka kalau di Elliott Wave modern ini berbeda dengan Elliott Wave teori, dia ada pengujian dulu, ya pengujian. Jadi kalau dengan cara begitu kita bisa memperkirakan bahwa memang kenaikannya nanti kapan ya di sini. Pertama yang diuji adalah nilai dari ini ya. Apa? Sorry, saya buang dulu. Garis sinar horizontal. Nah, itu ya. Ini yang pertama kita uji. Dan yang kedua kita uji adalah yang ini satu ya, uji. Jadi kalau harga bergerak menyentuh sini, maka ini menandakan katakanlah sebagai konfirmasi bahwa ini memang terbangun sebuah pola A, B, C, D, E triangle. Nah, ini akan menyentuh, dibatasi tentunya waktunya. Nah, seperti ini. Dari sini sampai E-nya adalah yang merah ini. Nah, ini. Dan itu adalah 50%-nya. 50% saya aktifkan. Oh, ini 50%-nya. Oke. Ini mungkin warnanya jangan itu. Atau merah saja. Biar sama. Nah, ini ya 50%-nya. Saya kasih tanda dulu biar kelihatan tanggalnya ini. Jadi diperkirakan sampai 27 Maret ini harga ini akan menyentuh ini ya, garis validasi atau garis D. Kalau dia sampai 27 Maret nanti menyentuh ini, maka betul bahwa ini sudah selesai. Bahwa ini kita telah menghitung gelombang dengan benar. Ya, bahkan kalau yang satunya lagi adalah dengan menghitung caranya cara yang lain. Ini yang kedua, dan itu konfirmasi bahwa ini secara keseluruhan sudah selesai. Dia menggunakan ini ya. Ya. Dari sini saya ukur yang paling tingginya.
segmen A terhadap, nah itu ya. Jadi kemungkinan lagi adalah ini paskanya adalah di sini. Jadi sebelum tanggal 27 Maret ini harga akan bergerak di sekitar sini. Ya, seperti ini. Cukup besar ya ini, cukup besar di sini. Ya. Jadi kalau ini terkonfirmasi sampai di sini, maka harga akan bergerak sampai di sini. Dan itu sebelum 27 Maret. Kalau terbangun, maka segmen ini keseluruhan pola dari double zigzag kombinasi double zigzag ini A B C kombinasi triple zigzag ini akan selesai. Ya. Ini triple karena zigzag 1 2 3 1 1 2 3 dan ini adalah pola 3 yang ketiganya berupa sebuah triangle mengerucut lagi ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau mau masuk, kalau metode ini adalah memang menunggu dulu segmen ini sudah selesai. Ya, masuk pada saat kalau menyentuh yang D ini. Nah, kalau menyentuh ini memang sangat agresif ya. Kalau Anda ingin lebih aman lagi ya, tidak terlalu agresif, bisa Anda menggunakan yang di sini ya. Bisa menggunakan yang ini. Ini kurang tidak terlalu agresif. Tapi kalau yang tadi ini sangat agresif ya. Agresif. Karena walaupun misalnya kita sudah menghitung seperti ini dan biasanya double zigzag, triple zigzag begini, memang kemungkinan paling besarnya adalah dia balik arah. Ya, walaupun misalnya gagal, berarti saya menghitung segmen ini salah. Ya, saya mesti menghitung ulang lagi. Bisa jadi ini adalah sebuah triangle yang dimana ini baru, misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini baru 4, atau lagi turun lagi 5 ya. 5 lagi turun di sini bisa. Tapi saat ini yang paling besar kemungkinan adalah seperti ini. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan nih dari setelah E-nya ini dua gelombang, dua bar yang cukup tinggi ya, tinggi. Ini sebuah harapan. Mungkin dalam hal ini mungkin setelah Pilpres barangkali ya ini akan bergerak naik harganya. Oke. Oke, itu. Saya cukupkan dulu sampai di sini untuk analisa saham Indofood sukses Nusantara. Sukses makmur. Kalau ada pertanyaan tolong sampaikan di komentarnya. Mungkin Anda ingin yang biasa misalnya main di Forex ataupun di Bitcoin silahkan sampaikan. Atau misalnya Anda ingin menginginkan analisanya di saham tertentu silahkan saja ya. Oke. Selamat siang, terima kasih.